Selamat pagi pemirsa. Ada hal kontradiktif terkait dengan ekonomi dan kebijakan bantuan sosial atau bansos saat ini. Sejak bulan September 2023 tahun lalu, pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia terus membaik. Meski begitu, kemarin di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penyaluran bansos diteruskan. Relasi atau hubungan kemajuan ekonomi dengan bansos sebenarnya sesederhana logika timbangan. Kalau salah satu naik, maka yang lainnya mesti turun. Dengan begitu, perbaikan ekonomi mestinya menurunkan ketergantungan pemerintah pada jurus bansos. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 10 Januari 2024 dengan tema kontradiksi klaim capaian ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Tentunya tidak pernah merasakan menerima bansos ya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena kalau sampai menerima berarti benar-benar itu salah sasaran begitu, Mas Arief. Kita akan bicarakan soal bagaimana klaim capaian ekonomi itu ternyata kontradiktif. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Kita langsung ke editorial, pemirsa. Pada pagi ini diberi judul kontradiksi klaim capaian ekonomi. Saya membaca editorial Mas Arief dan memang secara sederhana dikatakan bahwa ekonomi Indonesia disebut-sebut membaik. Tapi di saat yang bersamaan bantuan sosial yang sebenarnya diberikan pada saat kondisi ekonomi rakyat tidak baik justru meningkat. Ini ada yang tidak match. Bagaimana Mas Arief? Ya, kalau kita lihat angkanya ya Leo, dari tahun 2020 itu Perlinsos itu memiliki kecenderungan untuk turun. Turun terus sampai 2023 bahkan. Nah, 2024 ini dianggarkan bahkan 10 triliun lebih besar gitu ya. Untuk bansosnya ya? Untuk bansosnya. Untuk Perlinsos kita mendapati angka yang juga cukup fantastis ya, di atas 493 triliun. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita dapati jawabannya. Kenapa? Karena kalau memang niat pemerintah untuk menjaga demand side itu kan merupakan salah satu hal yang bagus ya untuk mempertahankan pertumbuhan. Tetapi sekarang kan ada beberapa indikasi di mana salah satu hal yang ditunjukkan oleh Pak Zulkifli Hasan, di mana distribusi dari bansos itu dikait-kaitkan dengan bagaimana kebijakan dari pemerintah Presiden Jokowi, gitu ya. Dan harus diingat bahwa bansos itu uang negara, bansos itu uang rakyat, penyalurannya lewat pemerintah dan penerimanya memang rakyat. Jadi dari sisi kepemilikan itu uang rakyat, dan itu merupakan hal yang mencerminkan kehadiran negara buat orang miskin. Jadi kalau misalnya kita mengkomoditaskan bansos ini kepada orang miskin, dan orang miskin di Indonesia itu ada 25 juta, hampir 26 juta. Banyak. Jadi ini merupakan salah satu hal yang amat sangat berbahaya apabila itu akan dijadikan sebagai salah satu penentu kemenangan. Jadi stop komoditas politik terhadap bansos, dan kalaupun kita akan meningkatkan bansos itu fokus pada memang tujuan-tujuan ekonominya. Baik, kita akan bahas itu Mas Arief, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 10 Januari 2024, kontradiksi klaim capaian ekonomi. Kontradiksi klaim capaian ekonomi. Ada hal kontradiktif terkait ekonomi dan kebijakan bantuan sosial atau bansos saat ini. Sejak September 2023, pemerintah menyatakan perekonomian Indonesia terus membaik. Meski begitu, kemarin di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa penyaluran bansos diteruskan. Relasi kemajuan ekonomi dengan bansos sebenarnya sesederhana logika timbangan. Jika salah satu naik, yang lainnya mesti turun. Dengan begitu, perbaikan ekonomi mestinya menurunkan ketergantungan pemerintah pada jurus bansos. Diteruskannya program bansos bisa jadi dua hal. Pertama, kemungkinan bahwa kue kemajuan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang, atau bahkan sebaliknya, ekonomi benar membaik, namun program bansos yang tidak lagi tepat sasaran. Soal perbaikan ekonomi,
Hingga triwulan ketiga 2023, ekonomi sosial memang tumbuh kumulatif 4,94% year on year. Pertumbuhan ini merupakan peringkat 4 terbaik di negara G20. Selain itu, inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61% year on year per Desember 2023. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6%. Sementara itu, pada angka ketenagakerjaan, data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut bahwa penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 naik sebanyak 4,55 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 turun 0,54% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum disebut sebagai lapangan kerja dengan pertumbuhan tertinggi. Hal penting lainnya menyangkut daya beli ialah upah buruh. Soal ini, data BPS menyebutkan rata-rata upah buruh dari Agustus 2022 ke Agustus 2023 naik 3,50%. Di sisi lain, jurang kesenjangan memang masih amat besar. Menurut World Inequality Report 2022, dalam 2 dekade terakhir, kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Selama 2001-2021, sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional. Pada 2021, rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia berada di level 1:19. Rasio itu lebih besar jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1:17. Bahkan, Korea Selatan dan Nigeria memiliki rasio kesenjangan lebih rendah daripada Indonesia, yakni 1:14. Meski begitu, harus diakui, klaim perbaikan ekonomi dari pemerintah tidaklah salah. Pengangguran turun dan kenaikan upah buruh lebih tinggi daripada inflasi. Dengan begitu, pertanyaan besar memang tinggal pada program Bansos. Pernyataan Presiden yang menekankan pada kelanjutan berbagai program Bansos mengisyaratkan tidak ada perubahan signifikan, apalagi pengurangan atas aksi dari program yang sudah seabrek-abrek itu. Sederet BLT di era Jokowi digeber, dari mulai bantuan subsidi upah atau BLT gaji, BLT minyak goreng, hingga BLT pangan sudah diberikan sejak 2022. Tahun 2023 ada program BLT bahan bakar minyak yang kembali disalurkan. Kemudian pemerintah menambah lagi program bantuan dengan BLT El Nino. Semua itu bisa dimaklumi selama memang dalam kondisi darurat dan tanpa embel-embel apapun. Apalagi embel-embel bahwa itu bantuan Joko Widodo. Dalam situasi kondisi ekonomi membaik, mestinya Bansos bisa dimodifikasi dan diarahkan untuk pihak-pihak yang belum disentuh bantuan, padahal mereka kelompok rentan miskin. Itu sekaligus membuat program Bansos tepat sasaran dan berbasiskan data tunggal yang akurat. Sekadar meneruskan program Bansos sembari terus mengumbar janji perbaikan data tanpa pernah ada perbaikan yang sesungguhnya, apalagi ditambah klaim baik hatinya pemimpin. Jelas bukan langkah bijak. Kebijakan Bansos yang bertolak belakang dengan angka perbaikan ekonomi ialah klaim mencurigakan. Kalau memang ekonomi membaik dan dirasakan seluruh lapisan, Bansos bisa dialihkan fungsinya sebagai katalisator bagi kelompok yang membutuhkan perbaikan hidup secara berkelanjutan. Sebab itu, tidak bisa dimungkiri jika banyak yang mencurigai tujuan Bansos yang ada sudah mulai melenceng dari fungsi jaring pengaman. Bahkan, kita pantas mewaspadai Bansos sebagai alat politik, apalagi anggarannya justru meningkat di tahun pemilu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan sosial atau Bansos sebesar 157,3 triliun rupiah. Nilainya bertambah sekitar 10,8 triliun rupiah, naik 7,4% jika dibandingkan dengan outlook realisasi belanja Bansos tahun lalu. Sebab itu, penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus tegas terhadap segala bentuk kampanye terselubung menggunakan Bansos. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus berani menolak segala bentuk politik uang. Tentu saja bukan dengan menolak Bansos yang sudah menjadi hak terdaftar, melainkan memblacklist caleg maupun capres-cawapres yang memanfaatkan Bansos sebagai kampanye mereka. Masyarakat harus mengkritisi bahwa politisasi Bansos ialah bentuk korupsi.
Peserta pemilu yang menggunakan jalan ini ialah penjahat bangsa. Ia seolah-olah berbaik hati, padahal yang disebar berasal dari pajak rakyat yang susah payah dikumpulkan dari rakyat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, kalau kita lihat kondisi ekonomi disebut-sebut membaik. Itu terlihat dari pertumbuhan, lalu juga disebut-sebut bahwa ada kenaikan gaji buruh, lalu juga penduduk miskin berkurang dalam persentase. Tapi di sisi yang lain kita melihat bantuan sosial yang sebetulnya filosofinya adalah diberikan untuk orang yang kesulitan ekonominya, itu justru naik juga di tahun ini. Kalau Anda lihat ada yang tidak match karena salah baca data atau karena apa ya kira-kira, Mas Bima? Ya, sebagian besar karena memang salah baca data. Jadi pihak-pihak yang kemudian mengumumkan bahwa kondisi ekonomi sedang membaik gitu ya, itu kemungkinan besar dia misleading kepada publik. Misalnya, kita dalam kondisi membaik, buktinya apa? Selain pertumbuhan ekonomi yang sering biasa disebut adalah soal neraca dagang dan cadangan devisa. Misalnya gini, kita bedah neraca dagang. Neraca dagang itu berbulan-bulan surplus, selalu surplus. Tapi kalau dilihat kan surplus terakhir 2,4 miliar dolar itu karena apa? Bukan karena ekspornya meningkat, tapi justru ekspor itu turun 8,5%. Sementara penambahan impornya tidak signifikan. Jadi artinya kan ini surplus yang semu, dibanggakan sebagai keberhasilan, tapi sebenarnya kinerja ekspor kita bukan bagus ya, tapi justru menurun. Terus yang beberapa hari terakhir ini juga cadangan devisa. Cadangan devisa meningkat tajam. Artinya ada dana falas yang masuk luar biasa besar. Cadangan devisa 146 miliar dolar. Itu semata-mata karena pemerintah menerbitkan utang luar negeri. Tapi begitu nanti kita membayar bunga utang dan pokok utang, maka kita akan menyedot cadangan devisa lagi. Jadi seolah-olah ini semacam ada window dressing bahwa indikator ekonomi dikatakan membaik, padahal aslinya enggak. Misalkan juga kita bicara soal pengangguran. Pengangguran pasca pandemi turun ya menjadi 5,3% pengangguran terbuka. Coba dilihat lebih dalam, ternyata ada sekitar 13% pekerja di Indonesia itu bekerja tanpa dibayar. Kemudian sektor informalnya besar, 60%. Jadi ini menunjukkan sebenarnya dari sektor tenaga kerja nggak semua kemudian bekerja pendapatannya mampu mencukupi hidupnya, biaya hidupnya. Nah, banyak juga pekerja yang terjebak pada pinjol misalnya. Itu juga jadi kontradiksi begitu. Jadi ada yang sepotong-sepotong menyampaikan data secara makro, tapi tidak menjelaskan kepada publik bahwa sebenarnya ada masalah dalam ekonomi kita. Kalau bicara statistik ini kan Mas Bima ya, kan semua orang bisa berbohong dengan statistik ya. Statistik tidak disampaikan sepenuhnya atau lengkap seperti yang tadi Anda katakan sepotong-sepotong. Tapi kalau kita fokus ke bansos ini kan untuk orang yang membutuhkan nyata-nyata membantu mereka. Dan kayaknya kalau kita mengatakan stop dulu deh sampai pemilu selesai, kok kayaknya kita tidak berperi kemanusiaan. Solusinya apa ya untuk kemudian bansos ini benar-benar tepat orang, tepat sasaran, tidak diboncengi motif politik? Ada solusi tidak, Mas Bima? Begini loh, jadi bansos itu memang Indonesia, bahkan pada waktu ketika pandemi secara porsi terhadap produk domestik bruto, bansos Indonesia ini salah satu yang rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara G20 bahkan. Jadi urgensi bansos tetap ada. Masalahnya begini, terlalu banyak seremonial penyerahan bansos
secara simbolik yang kemudian diboncengi kepentingan politik elektoral. Ada ketum partai di situ yang membonceng, ada caleg, ada tim ses capres misalnya, kemudian mengklaim bahwa ini adalah karena kebaikan pemerintah. Nah ini kan pembodohan publik, bahwa dana dari bansos adalah dana berasal dari APBN, dari pajak, sebagian juga dari utang. Nah jadi artinya masalah pada bansos ini, satu diboncengi politik, dan selalu Mas Leo, setiap kali ada pemilu, siklus 5 tahunan ini, selalu efektivitas bansos itu turun. Angka bansosnya naik, efektivitas penyaluran bansosnya menurun, tingkat korupsinya tinggi. Itu bisa dicek, jadi ada korelasi di sana. Ya berarti yang harus diperbaiki, bansosnya iya, tapi juga bagaimana mencegah konflik-konflik kepentingan dan politisasi bansos itu. Nah ini nggak ada hukuman kok sejauh ini. Dari Bawaslu juga tidak ada ketegasan bahwa yang memboncengi bansos itu bagian dari money politik misalnya. Baik. Mas Bima, pertanyaan terakhir saya. Kalau selama ini kan seperti yang tadi Anda katakan, menjelang pemilu, bansos biasanya ditambah dengan harapan rakyat yang mendapat bansos akan memilih orang yang memberikan bansos, walaupun sebenarnya bansos itu kan uang rakyat juga ya, hasil dari pajak kita. Pertanyaannya adalah kalau untuk tahun ini 2024, kira-kira rakyat masih akan bisa terkecoh seperti itu, atau rakyat kita bisa memilah bahwa ya namanya bansos ini bukan karena kebaikan orang yang sedang menjabat, Mas Bima? Ya, inilah pentingnya fungsi kontrol dari media dan juga media sosial ya. Saya pikir sudah mulai ada edukasi-edukasi publik ya, bukan dari pemerintah tapi ya, dari jurnalis misalnya. Mereka ingin mengatakan bahwa jangan sampai bansos dipolitisasi. Semakin kita sering bicara bansos jangan dipolitisasi, masyarakat yang menerima bansos juga semakin lama makin sadar. Mungkin mereka datang ke acara simbolik penyerahan bansos, terutama bansos yang bentuknya barang seperti beras misalnya. Tapi mereka juga berpikir ini bukan dari Anda, ini dari APBN, dari negara, bukan dari kebaikan rezim saat ini. Nah itu yang membuat saya nggak yakin masyarakat yang menerima bansos kemudian secara otomatis dia akan memilih mereka yang membagikan bansos, belum tentu. Oke. Kita harapkan memang itu yang akan terjadi, bahwa bangsa kita makin lama makin cerdas ya Mas Bima, dan soal statistik ini jangan dipakai atau disalahgunakan sepotong-sepotong hanya untuk kepentingan elektoral. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Bima. Terima kasih, pagi. Mas Arief, kalau melihat statistik kan kembali lagi ya, kita bisa berbohong kalau kita tidak sampaikan fakta keseluruhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang rakyat pun tahu yang sesungguhnya. Itulah kenapa kita berada di sini. Kita terus-menerus harus menyatakan bahwa dana bansos itu adalah dana publik, didapat dari pajak. Dan penyalurnya memang penguasa, pemerintah. Tetapi yang harus menerima adalah publik. Dan bagaimana kalau kita lihat dana itu berasal, yakni dari dana publik, dana rakyat, ya penerima bansos adalah orang yang memang berhak. Mereka tidak menerima itu karena belas kasihan penguasa. Jadi itu yang terus-menerus harus kita gaungkan ya. Kita sampaikan bahwa bansos adalah simbol dari kehadiran negara, bukan kehadiran politisi, apalagi capres gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh terus kita hentikan untuk mengkampanyekan ini. Kenapa? Karena pengawasan publik seperti halnya tadi Bima ungkapkan bahwa merupakan salah satu elemen yang penting. Siapa yang akan menerima, siapa yang tidak boleh menerima, bagaimana prosesnya, itu merupakan salah satu hal yang terus-menerus kita harus kawal. Tadi Bima Yudhistira yang adalah ekonom membedah angka-angka yang disebut membaik oleh pemerintah. Ternyata ada selundupan mungkin begitu ya, tidak fakta yang sesungguhnya yang kita masyarakat awam memang tidak mengerti, Mas Arief. Pertanyaannya, apakah memang boleh kemudian untuk kepentingan politik elektoral oknum-oknum, saya mengatakan oknum lah ya, tidak semua, kemudian menyalahgunakan fakta dalam tanda petik supaya rakyat mau memilih dia di pemilu ini? Seharusnya tidak. Karena secara etika itu amat sangat buruk dan amat sangat melanggar. Sehingga
itu merupakan salah satu hal yang harus kita perangi. Tetapi kita tahu ya, kita punya banyak sekali problem etika akhir-akhir ini, dan itu merupakan salah satu hal yang tidak kita dapatkan tauladannya dari para penguasa gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita perjuangkan dari publik sendiri, dari rakyat sendiri, untuk pada akhirnya bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan bagaimana kita beretika dalam berbagai macam hal, khususnya dalam berpolitik. Nah, kalau misalnya tadi Leo bilang, apakah boleh? Ya, tentu saja tidak boleh. Dan sekarang kita memang harus terus-menerus menyatakan bahwa bansos adalah bagian atau simbol dari kehadiran negara, bukan kehadiran politisi. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita tanamkan, karena buat orang-orang yang amat sangat memerlukan bansos, itu merupakan salah satu sambungan nyawa buat mereka. Kehidupan. Sambungan kehidupan. Dan kalau kita lihat bahwa jumlah orang miskin ekstrim di Indonesia itu belum benar-benar hilang, dan itu kita merupakan salah satu indikator yang menyatakan bahwa bansos tetap diperlukan. Jadi sampai orang yang miskin benar-benar hilang, kita akan terus melakukan penyaluran bansos, siapapun itu. Jadi kalau misalnya ada politisi yang bilang bansos akan di stop atau bansos akan ditingkatkan dengan siapa yang berkuasa, itu merupakan salah satu hal yang amat sangat tidak baik. Itu merupakan indikasi awal bahwa mereka telah melakukan kecurangan pemilu, dan itu merupakan pembodohan buat masyarakat. Soal data-data ekonomi ya, Mas Arief, ini kan kita masyarakat awam tidak sepaham Mas Bima misalnya ekonom. Misalnya ketika ada beberapa pejabat yang mengatakan ekonomi Indonesia membaik, salah satu indikasinya adalah pengangguran berkurang dari persentase, turunnya 0,54% katanya. Lalu kalau dilihat juga salah satunya adalah rata-rata upah buruh dari Agustus 2022 ke Agustus 2023 naik 3,5%. Ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar jujur, tapi disampaikan juga. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rakyat Indonesia mengerti ini? Karena kan memahami data-data ini kan juga tidak mudah, Mas. Betul, Leo. Ini ada dua hal yang sifatnya kontradiktif ya. Kalau misalnya mereka ingin menggembar-gemborkan tentang bagaimana Indonesia tumbuh, kehidupan atau roda-roda ekonomi bergulir dengan baik, lalu prestasi indikator ekonomi kita juga bagus, harusnya itu tidak disertai dengan peningkatan bansos. Tetapi kalau misalnya sekarang bansos mau ditingkatkan, mereka harus menciptakan sebuah narasi yang justru sebaliknya. Nah, itu yang pada akhirnya kita tidak dapatkan di sini kan. Jadi kalau misalnya sekarang segalanya bagus, tapi bansos naik, lalu untuk apa gitu kan? Itu merupakan salah satu hal yang sekarang kita harus pertanyakan. Makanya saya tadi di depan bilang bahwa pemerintah memang harus bisa meningkatkan PR-nya ya, bahwa kenapa kita meningkatkan bansos di 2024 ini. Apakah itu merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan atau ada hal yang lain gitu ya, dan ini merupakan salah satu hal yang kita nantikan agar jawabannya timbul. Mungkin Menteri Keuangan sudah pernah menyatakan bahwa bansos itu ditingkatkan untuk benar-benar membantu masyarakat yang benar-benar belum pulih pasca COVID gitu ya. Tetapi kalau melihat tadi yang Leo bilang bahwa indikator-indikator ekonomi kita membaik, seharusnya paling tidak tidak ada peningkatan gitu ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita tunggu penjelasannya. Kalau melihat tatanan politik sekarang kan Mas Arief, tadinya kita berharap bahwa yang mengawasi pemerintah adalah wakil kita di DPR. Tapi secara faktual juga kita harus mengakui di DPR hampir sedikit lah ya yang bisa kita harapkan. Karena kalau misalnya nanti menempuh keputusan dengan voting pun kalah suara, kalah jumlah. Akhirnya kita berpikir-pikir, kalau kemudian dalam tanda petik pembohongan terus terjadi hanya untuk kepentingan elektoral, siapa lagi yang bisa mengawasi dan bisa menindak orang-orang yang memang, maaf saya harus pakai kata ini, lancung ini, Mas Arief? Ya, seharusnya kita tetap harus bisa menggantungkan harapan kita pada wakil rakyat ya. Tetapi wakil rakyat itu kan politisi. Politisi punya kepentingan dan kepentingan itu memang terbatas 5 tahunan. Kadang-kadang 5 tahun ke depan kepentingannya sudah berubah lagi. Dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita sama sekali tidak bisa menggantungkan harapan dan cita-cita kita pada mereka. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengempower diri kita sendiri dan bagaimana kekuatan publik lewat berbagai macam kanal yang kita miliki, komunikasi sosial kita,
lewat sosial media, dan itu merupakan salah satu hal yang amat sangat efektif menurut saya. Kalau misalnya sekarang ada beberapa gerakan, ada beberapa manuver yang pada akhirnya viral dan bisa memberikan dorongan terhadap bagaimana sebuah kebijakan itu dibentuk, saya pikir itu merupakan salah satu kanalisasi daripada bagaimana kita mempengaruhi kebijakan-kebijakan itu akan didapati untuk publik sendiri pada akhirnya. Dan ini bukan 1-2 kali yang pada akhirnya kita bisa dapati bukti bahwa desakan publik lewat sosial media, lewat berbagai macam hal efektif, itu efektif untuk membentuk kebijakan. Baik, kita harus jeda lagi Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Mas Arief untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Lanat, selamat pagi Bung Ari. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak pendapat Anda Pak. Saya setuju dengan pembahasan media editorial hari ini, bahwa kenapa data perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita naik, tetapi ternyata bantuannya juga naik. Ini kan nggak mix gitu lah. Tapi kenyataannya betul, Mas. Kalau saya di kampung, di daerah saya, ini orang-orang yang butuh bantuan itu masih banyak. Nah, saya yakin ini pertumbuhan ekonomi ini ya secara makro tidak ter-breakdown dengan baik. Indikasinya yang butuh masih banyak, tetapi kita juga melihat indikasinya yang umroh itu bertambah setiap bulan. Haji itu harus antri sekian puluh tahun. Berarti yang punya duit juga, ini cuma pembagiannya nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin gitu loh. Gambaran saya. Sebab haji itu udah sekarang 30 tahun kalau daerah saya ngantri baru bisa naik haji. Berarti kan banyak duit orang-orang ini. Umroh itu setiap bulan di daerah saya itu ribuan yang berangkat. Toko motor itu laku ratusan setiap bulan. Lah ini jadi yang mana yang salah ini? Ini datanya mestinya di breakdown dengan baik, bahwa supaya terinci dengan benar. Kenapa harus naik? Kenapa? Bantuan betul. Kalau daya beli untuk toko-toko pakaian, toko-toko kebetulan saya berdagang, kalau toko-toko itu betul-betul daya belinya sekarang anjlok sampai 90%. Nggak laku ya? Nah, malahan nggak ada transaksi satupun satu hari bisa satu toko. Saya mengalami itu. Nah, ini yang kita ramai. Nah, kita harapkan pemerintah untuk pembagian bansos silakan jalan, jangan ditunggangi dengan politik. Tepatkan sasarannya. Masyarakat memang masih banyak yang butuh untuk dibantu supaya mereka bisa melanjutkan hidup. Ini perlu dibantu. Silakan, tetapi jangan ada tunggangan politik di sini. Rakyat akan cerdas memilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra, maaf. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Arief Suditomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra? Ini ada kontradiksi klaim capaian ekonomi. Kalau Ibu melihat iya apa tidak Bu? Silakan Bu. Ya, kontradiksinya tentu ada. Kemarin saja kan baru dibahas tentang mantap itu yang makan tabungan. Nah, itu ya. Nah, tapi ya kita lihat juga tadi pendapat Pak Edward juga betul juga.
Jadi memang bansos ini mestinya dikucurkan juga dengan dipadukan dengan program-program lain itu, Bung Leo. Iya, peningkatan UMKM itu kan supaya masyarakat bisa mengatasi kemiskinan itu. Kemudian kalau dikatakan ada hubungannya dengan kenaikan gaji begitu, nah ya tentu saja juga karena tadi kan sudah banyak yang mantap itu. Jadi itu makan untuk tabungan. mencegah, mencegah masyarakat yang tadinya cukup menjadi miskin. Nah, yang penting itu bahwa ini pengaturannya betapa malasnya ini untuk bekerja dengan indah. Banyak yang tumpang tindih, banyak sekali yang program yang dapat, yang enggak. Kemudian Bung Leo mengenai dipakai untuk politik itu. Nah, apa yang bisa dikatakan? Memang ini terjadi pada pemerintahan yang presidennya Pak Jokowi. Itu dengan mudah saja melenggang bicara kan. Nah, siapa yang dapat mencegah? Nah, ini perlu kalau ada penanganan khusus ditangani. Tapi sepertinya ini juga perlu kehati-hatian. Bu Indra, kalau bantuan sosial menurut Ibu ya sebagai warga negara Indonesia, penyerahan bantuan sosial itu harus diberikan oleh seorang presiden atau cukup dengan pejabat yang lain, misalnya katakanlah menteri sosial atau kepala daerah atau siapalah Bu? Perlu presiden yang memberikan atau seperti apa? Tidak usah semestinya sih. Iya. Justru di sini yang dikatakan harus bekerja indah itu. Setiap orang punya integritas untuk bisa membantu masyarakat miskin ini. Jadi nah ini Bung Leo, di kita ini sulitnya orang ketiga yang selalu mencari-cari celah-celah untuk mencari. Itu. Ya, terima kasih Bung Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Arief Sulitomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tasrik, bagaimana pendapat Anda? Silakan Pak. Ya, kontradiktif klaim capaian ekonomi. Ini ada yang janggal ya. Pemerintah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5%, ada penurunan pengangguran. Tetapi di sisi lain di tahun politik ini yang mau menjelang pilpres ada kenaikan sampai 10 triliun lebih untuk bansos. Saya setuju aja bansos itu kalau diniatkan untuk kepentingan pengamanan jaring sosial untuk masyarakat. Tetapi pada beberapa waktu terakhir ini ada indikasi itu lebih banyak kebancaan politik gitu ya. Misalnya ada salah seorang menteri yang menyampaikan bahwa bansos ini adalah budi baiknya seorang presiden. Padahal rakyat itu udah pintar Mas Arief. Ini bansos itu APBN. APBN itu duit rakyat. Dan penentuan lewat peraturan undang-undang tentang bansos itu dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Artinya kewenangan anggaran itu ada di DPR. Jadi mari kita sama-sama, saya sependapat dengan Pak Wakil Presiden bahwa kita sampaikan kepada masyarakat apabila ada yang menyerahkan bansos dengan iming-iming harus memilih calon presiden tertentu, laporkan ke Bawaslu karena itu sudah tidak mendidik. Yang kedua, ada keanehan-keanehan juga yang selama ini penyerahan bansos itu cukup diserahkan oleh Mensos.
sekarang presiden cawe-cawe juga itu menyerahkan. Ya kita hargai, tapi jangan juga terlalu lebay gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya berharap bahwa bansos dan BLT ini harus tepat sasaran karena masyarakat kita memerlukan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Tasrik, Ibu Indra, dan Pak Edward memotret dengan jeli ya, kalau kita lihat Mas Arief. Ya. Bagaimana Mas? Silakan Mas. Kalau saya lihat memang Indonesia kemiskinan ekstrimnya masih ada. Kalau misalnya sudah kurang lebih 1%-an itu kurang lebih ada 2,5 sampai 2,6 juta orang. Dan bansos masih sangat diperlukan. Tetapi salah satu hal yang harus kita koreksi adalah seremonial dalam proses penyalurannya. Dari mulai presiden sampai para caleg itu atau para anggota legislatif yang mencalonkan diri kembali itu juga katanya terlibat. Dan kalau sekarang memang itu nyata benar adanya, saya menganjurkan agar kekuatan publik lewat jalur komunikasi itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat efektif. Potret sebarkan, karena itu adalah salah satu hal yang intinya melakukan penyelewengan terhadap esensi dari kehadiran negara, bukan kehadiran politisi. Dan kalau misalnya itu terus terjadi, terus lakukan pengawasan, terus viralkan. Itu bisa dilaporkan ke Bawaslu? Harusnya. Ya? Bisa ya? Harusnya. Itu termasuk bisa. Politik uang atau karena kan mereka ini juga pejabat yang berhak memberikan bantuan, berlindung di balik itu loh, Mas Arief, bagaimana tuh? Betul, karena gimana ya Leo, kalau misalnya sekarang uang itu datang dari dirinya sendiri, bukan datang dari kantong APBN, itu saya pikir kita harus lebih hormat pada mereka, gitu ya. Tapi ini adalah uang rakyat yang mereka bagikan atas nama rakyat seharusnya. Dan diklaim atas nama mereka? Ya, bukan atas nama kepentingan politik dia atau bagaimana kepentingan pencalonan dia. Ya. Jadi itu yang pada akhirnya merupakan sebuah hal yang curang dan kita harus segera perangi dan dengan cara apa kita awasi. Ya, Pak Edward tadi menyoroti fakta yang menarik juga. Mungkin kalau saya artikan itu soal kesenjangan ya Mas Arief ya. Karena Pak Edward tadi mengatakan orang yang menerima bansos masih banyak, tapi di saat bersamaan di daerahnya melihat orang yang umroh dan haji, menurut Pak Edward kan berarti orang yang punya uang itu juga masih makin banyak. Artinya kan ada yang kaya makin kaya menurut Pak Edward, yang miskin makin miskin. Ini kan fakta yang juga tidak bagus ya, bagaimana Mas? Betul, dan mungkin ada baiknya kalau misalnya kondisi ekonomi kita terus-menerus membaik, saya menganjurkan pemerintah agar alokasinya, jumlah bansos tersebut bisa direalokasi untuk hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Misalnya untuk peningkatan buat UMKM, karena banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang sebenarnya kalau dilihat sudah hampir miskin gitu ya. Tapi orang-orang yang sudah hampir miskin ini yang pada akhirnya justru juga harus mendapatkan perlindungan. Karena mereka tidak eligible buat dapat bansos, tapi hidupan mereka juga tidak kalah menderitanya. Nah, kalau mereka orang-orang ini dibantu, pengusaha-pengusaha kecil ini dibantu, mereka akan masuk sebagai orang-orang yang bisa dientaskan dalam situasi kemiskinan. Dan mereka juga bisa mungkin menciptakan lapangan kerja. Dan kalau kita bisa merealokasikan dana yang harusnya jadi kail, dan itu kita lebih tingkatkan, saya yakin apa yang tadi Leo ungkapkan, orang yang miskin tambah miskin, orang yang kaya jadi semakin kaya, itu mungkin bisa kita jembatani. Jadi lebih kepada realokasi. Iya, Bu Indra tadi sudah menyoroti soal makan tabungan, tapi saya ingin nanti bertanya soal yang disampaikan Pak Tasrik, Mas Arief. Ya kalau memberikan bantuan ini ya cukup menteri lah ya, tidak usah presiden. Bagus sih dihargai, tapi jangan lebay lah kalau kata Pak Tasrik. Tapi kita harus jeda dahulu. Bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, memang rupanya akhirnya kita masih harus berharap lebih jauh lagi untuk memperoleh negarawan-negarawan yang memang berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat dan mengenyampingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya di bawah kepentingan negara. Tapi kan faktanya kita masih melihat orang-orang yang memberikan bansos dengan embel-embel namanya, siapapun dia, atau ada gambar fotonya di situ. Nah, bagaimana kita bisa memastikan di kemudian hari ini tuh semakin kita minimalkan, Mas Arief?
Di saat sebuah negara masih mendapati banyak sekali gray area-nya, ya, masih mendapati pelanggaran-pelanggaran yang karena itu ada di ruang abu-abu, saya yakin solusinya adalah satu, adalah penegakan hukum dan bagaimana itu semua diterjemahkan dalam sebuah regulasi. Jadi ke depan kalau misalnya sekarang kita mulai berpikir tentang seluruh orang atau seluruh pihak yang memiliki kepentingan elektoral, yang memiliki kepentingan politik tertentu, itu dilarang untuk membagi-bagikan atau dengan dalih apapun, misalnya dengan dalih percepatan realisasi anggaran atau apapun, itu dilarang membagi-bagikan hal yang dibiayai oleh APBN. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang layak untuk kita pertimbangkan, apapun alasannya. Karena kalau itu terus-menerus kita biarkan, akhirnya kita akan membahas ini terus-menerus, pejabat pemerintah yang memiliki kepentingan elektoral akan terus-menerus menggunakan APBN atas nama dia, atas nama partainya, atas nama kepentingan elektoralnya untuk mencurangi apa yang seharusnya menjadi hak publik. Dan ini merupakan salah satu hak yang pada dasarnya tidak boleh kita terus-menerus lakukan. Selagi kita menunggu aturan positifnya itu, Mas Arief, yang saya yakin juga pasti akan ditolak banyak orang, apakah kita masih bisa berharap kepada nilai moral dari etika dari orang-orang ini untuk tidak melakukan atau tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan elektoralnya? Berharap kepada politisi, saya sama sekali tidak yakin ya. Kalau kita menggantungkan ini kepada politisi, saya sama sekali tidak yakin, karena mereka pasti akan memberikan layanan yang paling sempurna buat kepentingannya. Dan kita memang harus mengandalkan kekuatan lain, yakni kekuatan publik untuk mendesak agar proses legislasi itu terkawal dengan baik, bahkan terilhami dengan teriakan-teriakan dari luar parlemen. Baik, kita harapkan memang akhirnya kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak membodohi rakyat hanya untuk kemenangannya, ya. Betul. Dan benar-benar membuat rakyatnya semakin sejahtera. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, masyarakat, Anda dan saya harus mengkritisi bahwa politisasi bantuan sosial adalah bentuk korupsi. Peserta pemilu yang menggunakan jalan ini adalah penjahat bangsa. Mereka seolah-olah berbaik hati, padahal uang yang disebar berasal dari pajak rakyat, Anda dan saya, yang susah payah dikumpulkan dari rakyat, Anda dan saya. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.